Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mekanisme pasar. Pasar secara sederhana adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Berarti pasar itu di mana ada penjual pasti ada pembeli. Terus di pasar antara para pembeli dan penjual itu saling tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Lain lagi kalau di toko itu langsung bayar cash. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan, yaitu dapat memberi informasi yang lebih tepat. Pasar dapat memberi acuan untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pasar mendorong untuk memperoleh keahlian modern, menggalakkan pengguna barang dan faktor produksi secara efisien. Pasar memberi kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Mekanisme dapat diartikan sebagai pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Secara garis besar, macam pasar dilihat dari segi penjualnya itu ada 4. Yang pertama, persaingan sempurna, monopolistis, dan oligopoli. Untuk pembeli itu ada 3, monopsoni, oligopoli, dan persaingan sempurna. Berikut, dan juga dalam teori ekonomi dikenal macam-macam pasar, baik yang pada praktik sering dilihat kenyataan sehari-hari maupun yang hanya dikenal secara absolut dalam teori. Macam pasar yang umumnya banyak dipraktikkan biasanya adalah monopoli, monopolistis, dan oligopoli. Terus selanjutnya pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen, atau permintaan keseimbangan pasar. Atau permintaan keseimbangan pasar adalah itu tingkat harga maupun jumlah barang yang diminta dalam keadaan seimbang dan tidak ada kekuatan atau kecenderungan untuk berubah. Keseimbangan pasar misalnya mengacu pada suatu kondisi di mana harga pasar yang dibentuk melalui kompetisi, seperti bahwa jumlah barang atau jasa itu dicari oleh pembeli. Pembeli adalah sama dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh penjual. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan selanjutnya untuk grafiknya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik ditunjukkan dengan kesamaan QD sama dengan QS. Secara grafik adalah ini titik Q, ini P. Ini adalah garis demand dan ini adalah garis supply.
Titik potong antara demand dan supply adalah equilibrium. Ini menunjukkan kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli dengan harga PE dan jumlah yang diperjualbelikan sebanyak QE. Nah, ini ada pertemuan equilibrium. Maka ini dinamakan dengan keseimbangan. Sebagai contoh, jika penawaran permintaan adalah 500 min 5P dan QS-nya adalah 50 plus 4P. Rumusnya adalah permintaan sama dengan penawaran, maka 500 min 5P sama dengan 50 ditambah 4P. 50 dipindah ke ruas kiri menjadi 500 min 50 dan min 5P dipindah ke ruas kanan menjadi plus 5P. Maka hasilnya 500 kurangi 50 adalah 450 dan 4P ditambah 5P sama dengan 9P. Maka P-nya adalah 450 dibagi 9 sama dengan 50P. Maka harga keseimbangan pasar itu bernilai 50P. Selanjutnya adalah kuantitas keseimbangan pasar, yaitu langsung saja bisa kita masukkan, terserah mau memilih QD ataupun QS. QD sama dengan 500 min 5P. QD 500 dikurangi 5, P-nya adalah 50 sama dengan 5 dikali 50 sama dengan 250. Maka Q-nya adalah 500 kurangi 250, hasilnya 250. Begitu juga ketika kita memakai yang QS, hasilnya akan tetap sama. QS sama dengan 50 ditambah 4P, 50 ditambah 4 dikali 50, hasil dari P 50 ditambah 4 dikali 50 sama dengan 200. Nah, sama dengan 200 ditambah 50 sama dengan 250. Hasilnya sama. Maka jika sama termasuk keseimbangan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pergeseran permintaan dan penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang ditawarkan. Sedangkan kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang diminta. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga, baik pada kurva permintaan maupun kurva penawaran, maka akan menyebabkan pergeseran-pergeseran pada kurva tersebut. Akibat pergeseran tersebut, maka akan mempengaruhi harga dan kuantitas keseimbangan. Dari tabel tersebut ada sebuah perubahan-perubahan. Yang pertama adalah bila permintaan meningkat, maka akan mengalami perubahan pada kurva, yaitu kurva permintaan bergeser ke arah kanan. Maka akan mempengaruhi harga dan kuantitas keseimbangan akan menurun. Selanjutnya, bila permintaan menurun, maka kurva permintaan bergeser ke arah kiri, maka juga akan mempengaruhi pada harga dan kuantitas keseimbangan akan menurun. Bila penawaran meningkat, akan mengalami perubahan kurva penawaran bergeser ke arah kanan, maka mempengaruhi harga menurun sedangkan kuantitas meningkat. Bila penawaran menurun, kurva penawaran
akan bergeser ke arah kiri, maka akan mempengaruhi harga menurun sedangkan kuantitas akan menurun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah pemateri ketiga pada presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan atau mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Distorsi pasar atau kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak yang lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Distorsi pasar ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, informasi yang tidak sempurna. Informasi yang tepat dan lengkap sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas barang yang ingin dibeli, sehingga pembeli tidak akan tertipu ketika membeli barang yang diinginkan. Oleh sebab itu, ketika membeli sesuatu, hendaklah kita membawa seorang yang paham akan barang tersebut atau seorang konsultan, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang real dan lengkap mengenai barang yang ingin kita beli tersebut. Begitu juga dengan penentuan harga, hendaklah kita membandingkan dan mengetahui harga pasaran dari barang-barang yang diperjualkan. Lalu faktor yang kedua adalah daya monopoli. Realita yang terjadi di pasar adalah hanya terdapat satu monopoli atau beberapa oligopoli, perusahaan-perusahaan yang kuat saja dalam perbisnis satu barang. Maka dengan kekuatannya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan harga dan kemungkinan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Lalu faktor yang ketiga adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lainnya, walaupun tidak bisa dikategorikan perhitungan biaya secara formal. Misalnya, perusahaan ternak ayam yang membuang limbah ke sungai sehingga mengakibatkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Kerugian ini tidak masuk ke dalam biaya produksi peternakan ayam. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi daging ayam menjadi murah karena tidak ada pengolahan limbah, tetapi secara ekonomi biayanya mahal karena biaya tersebut ditanggung masyarakat dalam bentuk social cost. Lalu faktor yang keempat adalah barang publik atau public good. Asumsi dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan bersifat rival dan eksklusif. Rival, barang tidak dapat dikonsumsi secara simultan tanpa saling merugikan. Lalu eksklusif, siapa yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan distorsi pasar terjadi. Lalu ada jenis-jenis distorsi pasar menurut ekonomi Islam. Yang pertama, jenis-jenis tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Dalam ekonomi Islam, rekayasa penawaran atau yang biasa dikenal dengan false supply lebih dikenal dengan ihtikar, sedangkan rekayasa permintaan atau false demand lebih dikenal dengan bai najasi. Yang pertama, rekayasa penawaran atau ihtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikar ini akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan memperoleh untung yang besar, sedangkan konsumen akan mengalami kerugian.
Itikar seringkali diterjemahi sebagai monopoli atau penimbunan. Dan yang kedua, rekayasa permintaan atau bayi najasi. Transaksi bayi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh seseorang untuk membeli barangnya atau menawarnya dengan harga yang tinggi. Tujuannya sih agar orang lain agar orang lain juga membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi, padahal harganya tidak setinggi itu. Lalu jenis distorsi pasar yang kedua menurut ekonomi Islam adalah tadlis atau penipuan. Tadlis atau penipuan dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga atau barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak 1 kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, maka biasanya si penjual akan melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli dalam kontainer tersebut. Lalu bentuk yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas atau penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila tadlis kualitas terjadi, maka syarat untuk mencapai keseimbangan tidak akan tercapai. Lalu bentuk yang ketiga adalah tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan si pembeli. Kalian sudah tahu kan, contohnya ya sering terjadi kan ketika kita membeli barang di satu tempat atau di kota atau di negara lain, kita kan tidak tahu harga barang tersebut. Nah biasanya tuh si pembeli si penjual yang melakukan tadlis ini, dia akan menipu kita, mengatakan bahwa barang tersebut harganya sekian, padahal tidak sama hal itu. Ya mungkin seperti itu. Lalu yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan. Seperti juga tadlis atau penipuan dalam kuantitas, kualitas, dan juga harga. Tadlis atau penipuan dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu jenis distorsi pasar yang ketiga adalah tagrir. Tagrir atau kerancuan atau juga bisa disebut dengan ketidakpastian terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tagrir dalam kuantitas. Contoh tagrir dalam kuantitas, misalnya seorang petani sepakat untuk menjual hasil panennya beras dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 3 juta, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli ini dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang akan dijual, berapa ton, berapa kuintal, padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan. Lalu bentuk yang kedua yaitu tagrir dalam kualitas. Contoh tagrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan atau menjual anak sapi tersebut secara segera setelah anak sapi itu lahir, seharga 3 juta. Dalam hal ini baik fisik maupun bentuk tubuhnya kan nggak tahu, si penjual ataupun si pembeli tidak tahu, tapi tetap terjadi transaksi tersebut. Maka transaksi ini termasuk dalam tagrir kualitas. Lalu tagrir yang ketiga adalah tagrir dalam harga. Tagrir dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit sepeda motor seharga 13 juta,
bila dibayar tunai atau cash, dan dijual seharga 21 juta bila dibayar dengan kredit. Dan si pembeli sih setuju. Nah, ketidakpastian muncul karena ada dua harga dalam satu akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang 13 juta atau yang 21 juta. Dalam kasus ini, walaupun kualitas dan kuantitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak menyepakati satu harga dalam satu akad. Lalu yang keempat, takdir dalam waktu penyerahan. Misalkan Ina memiliki sebuah laptop, akan tetapi laptop itu hilang, dan kebetulan Ella ingin memiliki laptop seperti yang dimiliki Ina. Nah, lalu Ina menjual laptop tersebut kepada Ella dan terjadi kesepakatan. Akan tetapi kan laptopnya masih hilang kan, belum ditemukan. Jadi takdir ini, transaksi ini termasuk dalam takdir penyerahan barang. Waktu penyerahan barang, yaitu tidak dapat dipastikan waktunya kapan. Laptop itu ditemukan kapan, tidak dapat dipastikan. Jadi termasuk takdir tersebut. Lalu dari jenis dan faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi tentang distorsi pasar, maka perlu adanya peran pemerintah yang bertujuan untuk pertama menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu dapat terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan. Dan yang kedua, menjamin agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Lalu yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik monopoli yang merugikan. Dan yang keempat, menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Dan yang keenam, kontrol harga. Lalu yang ketujuh, penetapan pajak dan pemberian subsidi. Lalu yang terakhir adalah tarif dan kuota. Mungkin cukup sekian materi distorsi pasar yang dapat atau bisa saya sampaikan.